Hari ini kita akan belajar tentang orang benar yang kalah. Orang itu kalah walaupun dia adalah orang yang benar. Ada orang benar yang menang dan ada orang benar yang kalah. Kita harus menggunakan hal ini sebagai sebuah pelajaran agar kita dapat menjadi orang benar yang menang. Siapakah orang benar yang kalah ini? Kita akan membaca dari 2 Petrus 2 ayat 6 sampai 8. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya, dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Lot adalah orang benar yang seperti itu. Jiwanya adalah jiwa yang benar, dan dia adalah orang yang benar. Jiwanya tersiksa setiap hari saat melihat dan mendengar perbuatan yang jahat. Tapi mengapa kita menyebut dia orang benar yang kalah? Lot dikenal karena dia memiliki paman yang terkenal, yaitu Abraham. Kejadian 11 ayat 31 menuliskan bahwa saat Abraham keluar dari Ur Kasdim, dia turut membawa Terah, ayahnya, dan juga Lot keponakannya. Mereka akhirnya menetap di Haran. Saat itu Lot mengikuti pamannya ke tanah yang akan ditunjukkan Tuhan. Banyak teman-teman di sekeliling kita mungkin belum secara pribadi mendengar panggilan Tuhan. Mungkin kakek, ayah, ibu, atau istri mereka yang telah mendengar panggilan Tuhan dan membawa mereka ikut serta. Alangkah baiknya bila orang-orang mengikuti ibu atau ayahnya dalam iman. Tetapi sayangnya, banyak orang yang tidak melakukannya, sehingga mereka pun tidak mengenal Tuhan. Sebenarnya Lot cukup baik. Dia bukan hanya mengikuti pamannya, tetapi dia sendiri adalah orang yang benar. Sebuah awal yang baik bila Lot dan Abraham mengambil jalan yang sama. Tetapi sayangnya akhirnya mereka berpisah. Kejadian pasal 13 menuliskan bahwa Lot yang ikut bersama Abraham memiliki ternak yang sangat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Sangat mudah bagi kita untuk menanggung penderitaan dan kesusahan bersama, tetapi sulit untuk tetap tinggal dalam keselarasan bersama. Lot dan Abraham meninggalkan Ur bersama untuk pergi ke tanah Kanaan. Hal ini sangat baik. Tuhan pun memberkati mereka. Namun masalah segera muncul setelah harta mereka banyak. Saat itu terjadi perkelahian antara gembala Abraham dan gembala Lot. Mereka memperebutkan rumput untuk ternak tuannya masing-masing. Mereka tidak dapat tinggal bersama karena hartanya terlalu banyak. Banyak orang meninggalkan Ur Kasdim bersama, tetapi masalah mulai terjadi setelah tiba di Kanaan. Ada banyak tempat yang disebutkan Alkitab untuk melambangkan dunia. Ur Kasdim melambangkan kekacauan dunia. Sodom dan Gomora melambangkan kesenangan dan kejahatan dunia. Mesir melambangkan dunia yang berada di bawah kuasa iblis. Ketiga tempat ini melambangkan dunia. Setiap simbol memiliki penekanan sendiri yang unik. Untuk mencegah perkelahian lebih lanjut di antara mereka, Abraham berkata kepada Lot untuk saling berpisah. Hal itu untuk mencegah perkelahian di antara mereka berdua. Satu alasan orang Kristen terjatuh adalah karena dia tidak dapat hidup bersama orang Kristen yang lain. Pada saat kita menyadari
bahwa kita tidak dapat hidup bersama orang Kristen lain, kita akan menemukan bahwa kita tidak dapat berkomunikasi dengan mereka, dan kita pun menjadi enggan untuk berjumpa mereka. Hal ini adalah bukti bahwa ada yang salah dengan hidup rohani kita. Saat kita tidak dapat hidup bersama dengan orang-orang Kristen, itu adalah saat kita menjadi kalah. Dalam hal ini banyak orang akan mempersalahkan Lot, karena Lot adalah orang yang lebih muda. Seharusnya dia tidak membiarkan para gembalanya bertengkar dengan para gembala Abraham. Seharusnya Lot dapat berkata, "Ternakku boleh kelaparan sampai mati, tetapi aku tidak akan meninggalkan pamanku. Hanya ada satu keluarga yang percaya di Kanaan. Bagaimana aku dapat meninggalkannya?" Sayangnya Lot tidak berpikir seperti ini. Dia berpikir bahwa makanan ternaknya lebih penting daripada makanan rohani untuk dirinya. Dia lebih memilih untuk meninggalkan persekutuan dengan pamannya dibanding kehilangan ternaknya. Dia memilih melepaskan pencapaian rohaninya daripada membiarkan kerugian pada harta kepunyaannya. Lot meninggalkan pamannya setelah dia melihat lembah Yordan yang banyak airnya. Setelah melihat cita rasa dunia, dia berpikir bahwa masalah percaya pada Tuhan dapat dikesampingkan, dan persekutuan dengan orang Kristen lainnya tidak perlu dipedulikan. Dia tidak peduli apakah ternak Abraham memiliki rumput untuk dimakan. Dia hanya peduli dengan ternaknya sendiri. Tuhan tidak memaksa kita untuk mengambil jalan tertentu. Tuhan ingin kita memilih sendiri. Apakah kita adalah orang seperti Abraham yang memilih tanah Kanaan, ataukah kita lebih memilih dunia? Lot memilih untuk tinggal di lembah Yordan. Lembah Yordan adalah sebuah kesenangan, tapi pada saat yang sama, hal itu juga penderitaan. Ini adalah awal kejatuhan Lot. Karena dia membuat keputusan ini, maka dia bergerak ke arah timur, ke arah Sodom, secara bertahap. Tidak ada orang yang menyerah terhadap dosa dalam satu hari. Hal ini adalah perkara kehilangan sedikit demi sedikit. Bila kita memilih kesenangan dunia yang penuh dosa, kaki kita berjalan selangkah demi selangkah menuju dunia. Bila kita tidak dapat menahan langkah pertama, kita pun tidak akan dapat menahan langkah kedua. Karena hati kita condong ke dunia, kita tidak dapat menahan langkah kaki untuk berjalan menuju dunia. Karena mata kita tertuju pada dunia, kita tidak dapat menjaga kaki kita dari menginjak dunia. Lot mungkin berpikir, tidak apa-apa memilih tempat di dekat Sodom. Toh ini hanya dekat Sodom, bukan di Sodom. Kita mungkin berpikir bahwa tidak baik bila kita memilih dunia, tetapi mungkin tidak apa-apa bila kita memilih sesuatu yang berbatasan dengan dunia. Banyak orang Kristen adalah orang Kristen perbatasan. Memang benar, kita hanya tinggal dekat dengan dunia, tetapi kita juga tidak ada di tanah Kanaan. Banyak orang Kristen yang tidak secara tegas berada di satu sisi. Mereka enggan untuk menyerahkan diri pada Tuhan, tetapi mereka juga tidak mau melepaskan dunia. Kita mungkin berpikir bahwa sudah baik bila kita tidak masuk ke Sodom, bahwa kita tidak menjadi murtad, dan bahwa kita tidak menyatakan diri tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Namun kemah kita secara bertahap bergerak, dan lambat laun akan sampai ke Sodom. Bila kita mengambil langkah pertama, tidak dapat dihindari bila kita akan mengambil langkah berikutnya. Bila kita telah memilih untuk ada di dekat Sodom, pada akhirnya kita akan masuk ke kota Sodom. Bila kita telah memilih kesenangan duniawi, kita pasti akan berakhir dalam dosa dan kejahatan. Kita harus berdoa.
agar Tuhan menerangi kemana kaki kita menuju. Puji syukur pada Tuhan, karena hari ini banyak orang Kristen yang kemahnya masih berada di tanah Kanaan. Semoga kita nampak bahwa kita harus menolak dosa dunia serta kesenangan dunia. Seharusnya Lot tahu bahwa orang Sodom sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Namun selangkah demi selangkah Lot berpindah ke Sodom. Ketika kaki kita menjauh dari orang Kristen lainnya, kemah kita juga akan bergeser menuju Sodom. Bila kita sedikit melawan hati nurani, kita akan sedikit melawan lagi esok. Bila kita mengurangi sedikit pembacaan Alkitab kita hari ini, kita akan mengurangi sedikit lagi besok. Dengan pengurangan ini hari demi hari, kita akhirnya akan mundur. Iblis tidak membuat kita meninggalkan ibadah, membaca Alkitab, dan berdoa secara sekaligus. Dia membuat kita mundur sedikit demi sedikit. Dia sangat sabar dalam menyeret kita. Dalam Kejadian 14 ayat 9 sampai 12, 4 raja berperang dengan 5 raja. Saat itu dituliskan bahwa Lot tinggal di Sodom. 5 raja itu dikalahkan oleh 4 raja, sehingga Lot dan barang-barangnya juga dibawa musuh. Sebelumnya kita melihat Lot tinggal di dekat Sodom, tetapi sekarang dia tinggal di Sodom. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin kita mendekat ke Sodom. Ini adalah peringatan yang Tuhan berikan untuk Lot. Hari ini bila kita sedang sakit, mengalami kegagalan dalam usaha, atau memiliki masalah keluarga, ini semua mungkin adalah peringatan Tuhan. Bila kita adalah seorang Kristen, namun kita semakin mendekat pada dunia, Tuhan akan memperingatkan kita dan tidak memberi kita kedamaian. Tuhan akan memberi peringatan agar kita segera kembali. Sayangnya banyak orang Kristen tidak cukup peka. Meskipun mereka tahu bahwa mereka banyak mengalami masalah dalam hidup, tetapi mereka tidak paham bahwa ini adalah cambuk dari Tuhan, sehingga mereka tidak berpaling kembali. Bila mereka tidak kembali berpaling, hal-hal yang lebih besar akan terjadi pada mereka. Bila kita adalah milik Tuhan, Tuhan pasti akan mendisiplinkan kita. Bila kaki kita berjalan menuju dunia yang penuh dosa. Saat menghadapi masalah, kita harus segera bertanya kepada Tuhan. Bila Tuhan berkata bahwa hal-hal ini terjadi karena kita telah meninggalkan Tuhan, kita harus segera berbalik. Seringkali kasih Tuhan tidak dapat menarik kita, sehingga Tuhan harus mencambuk kita. Bila firman Tuhan tidak dapat menyentuh kita, Dia akan menekan kita dengan masalah dan kesulitan. Dia tidak akan membiarkan kita meninggalkannya. Kejadian 19 ayat 1 menuliskan bahwa Lot duduk di pintu gerbang Sodom. Pada waktu itu, kota-kota memutuskan urusan sipil di gerbang kota. Hakim mereka adalah penduduk kota yang memenuhi syarat, dan mereka yang terpilih akan menjadi tua-tua kota tersebut. Sebagai hakim, mereka duduk di pintu gerbang kota untuk mengadili urusan sipil. Dan Lot duduk di pintu gerbang kota. Pada mulanya Lot hanya berada di dekat Sodom. Kemudian dia tinggal di Sodom, dan akhirnya dia menjadi hakim, orang yang terpandang di Sodom. 2 Petrus 2 ayat 7 menuliskan bahwa Lot adalah orang benar. Tetapi Lot lupa bahwa dia telah tinggal di Sodom. Lot melihat dosa besar pada orang-orang Sodom. Dia bahkan ingin membantu mereka. Tapi dia tidak menyadari bahwa dia tidak dapat melakukannya. Banyak orang Kristen melakukan hal yang sama. Mereka telah meninggalkan Tuhan, namun mereka masih mendesak orang lain untuk percaya Tuhan. Kejadian 19 ayat 16 menuliskan
bahwa saat Allah akan membinasakan Sodom dan pada saat yang sama akan menyelamatkan Lot, Lot justru berlambat-lambat. Ayat ini adalah sebuah potret yang jelas. Nampaknya Lot masih melihat hartanya, dan dia berpikir bahwa dia dapat selamanya tinggal di Sodom. Dia mungkin masih ingin membangun gudang yang lebih besar untuk menyimpan semua hartanya. Dia tidak rela menderita kehilangan begitu banyak hal yang indah. Tuhan Yesus akan segera datang. Dunia ini akan binasa seperti Sodom. Semua hal, baik yang besar maupun yang kecil yang ada di dunia ini, suatu hari akan dibinasakan dengan api surga. Apapun yang tidak dapat kita lepaskan hari ini akan dilepaskan pada hari itu. Pada saat pengangkatan, Tuhan hanya akan mengangkat manusia. Dia tidak akan mengangkat hal apapun yang lain. Karena itu, hari ini kita harus rela untuk melepaskan semuanya. Kejadian 19 ayat 26 menuliskan, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Istri Lot menuruti keinginan suaminya, tetapi dia menoleh ke belakang. Apa yang ingin dia lihat menunjukkan apa yang tidak dapat dilepaskan oleh hatinya. Melihat ke belakang ini menjadikan dirinya tiang garam, dan dia menjadi peringatan yang serius bagi kita sampai hari ini. Tuhan berkata, ingatlah akan istri Lot. Pada hari kedatangan Tuhan, dunia dan segala isinya akan binasa. Orang-orang yang mengasihi dunia akan ditinggalkan di bumi. Mereka akan menjadi seperti istri Lot yang ditinggalkan di bumi dan menjadi tiang garam. Kita tidak boleh memperhatikan hal-hal yang sia-sia dan melupakan hal yang kekal. Kita mungkin sangat sibuk dengan aktivitas sosial, pendidikan anak-anak kita, dan dengan bisnis kita. Adalah hak untuk mendidik anak-anak kita dan untuk mengurus bisnis kita. Tetapi kita harus memperhatikan hal-hal yang kekal juga. Bila hari ini Tuhan masih menunda kedatangannya, mari kita pilih jalan yang harus kita tempuh. Mari kita perhatikan apa yang berharga, apa yang dari Tuhan, yang akan bertahan hingga kekekalan. Marilah kita mengharapkan kemuliaan yang bukan untuk hari ini, dan kita belajar untuk senantiasa hidup di hadapan Tuhan, sehingga kita dapat terus berjalan dengan baik di hari-hari kita selanjutnya. Tuhan memberkati.